Yang pertama, saya akan mendemonstrasikan aplikasi dulu, yang namanya Dedikos. Aplikasi pertama dibuka kan muncul halaman utama seperti ini, ada button lihat kos dan admin. Kita akan ke admin dulu. Di sini ada login admin yang hanya bisa diakses oleh admin, misalnya passwordnya admin, username-nya admin, passwordnya 123, tapi kita coba password yang salah dulu. Misalnya 12. Nah, maka akan muncul dialog alert username atau password salah. Kita coba yang benar. 123, login sukses. Nah, seperti ini halaman adminnya. Kita bisa menginputkan atau create, ada update atau edit, dan bisa delete kamar kos yang ada di aplikasi. Kita coba akan mendelete yang data nomor 1. Kita cuma klik nomor kamarnya aja, nanti udah bisa kehapus sendiri. Nah, udah bisa kehapus. Lalu kita akan meng-create kamar nomor 1 dengan fasilitas misalnya kasur dan wifi, lalu alamatnya Tamanan. Nah, kita klik simpan. Nah, maka akan ditambahkan di bawahnya. Lalu kita akan coba edit yang 1, coba alamatnya diganti Bantul. Edit. Nah, maka akan seperti ini, akan teredit atau akan terupdate. Nah, lalu selanjutnya kita akan logout, akan ada alert lagi, lalu kita klik yes, maka akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, kita akan coba fitur yang kedua dari halaman utama, yaitu lihat kos. Lihat kos di sini akan diarahkan ke halaman lihat kos, ada tampilan gambarnya, lalu ada alamat, ada telepon, dan ada harga mulai 4,5 juta per tahun. Lalu yang pertama kita akan ke fitur kirim pesan dulu. Kirim pesan akan diarahkan ke SMS di device kita. Dan langsung bisa mengirim SMS ke nomor yang dituju atau nomor kosnya. Nah, di sini kita bisa menulis pesan. Misal pesan apa, lalu bisa langsung dikirimkan ke nomor yang dituju. Lalu kita akan kembali lagi ke aplikasi. Selanjutnya adalah ke menu telepon. Nah, nanti menu telepon ini akan ke dial call yang bisa langsung digunakan untuk menelpon yang pemilik kos atau adminnya. Lalu selanjutnya kita kembali lagi dan ke fitur Maps. Maps di sini akan diarahkan ke Google Maps alamat yang dituju, yaitu alamat kos, alamat dari Dedikos. Di sini saya ambil random yang dekat dengan kampus UAD 4. Di sini misalnya ada kos. Nah, di sini ada kos misalnya. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi, mencoba fitur yang selanjutnya, yaitu ada fasilitas, akan diarahkan ke halaman fasilitas yang paling lengkap. Ini fasilitas yang paling lengkap dan paling mahal. Lalu kita bisa melihat list kamar. Nah, di sini ada 20 kamar dengan kelas yang berbeda-beda, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kita coba dulu yang kamar 1. Kamar 1 ini kelas 5 atau kelas yang paling rendah dengan fitur-fitur yang sedikit dibanding dari yang lainnya. Harganya juga lumayan murah, 4,5 juta per tahun. Lalu kita akan klik button booking. Nah, di sini kita disuruh menginputkan nama pelanggan, misalnya Desiska. Tadi kamarnya kamar kelas 5, total 4.500.000. Misal kita bayar 5 juta. Nah, kembaliannya akan tertera di sini, yaitu 500.000. Lalu kalau kita klik batal, artinya clear, data terhapus semuanya. Lalu kita akan menuju ke kamar selanjutnya, yaitu kamar 2. Kamar 2 di sini kelas 4, artinya lebih tinggi satu tingkat dibanding yang kelas 5 sebelumnya. Di sini harganya 6,5 juta per tahun. Klik booking sama seperti tadi. Di kelasnya 4, totalnya 6.500.000. Kita coba bayar 7 juta. Nah, di sini kembaliannya 500.000. Kita clear lagi, kita kembali ke fitur selanjutnya, yaitu kamar 3.
kamar 3 ini kamar kelas 3 dengan fitur seperti ini. Dan harganya 8,5 juta per tahun. Kita klik booking. Lalu seperti sebelum-sebelumnya, kamar kelas 3, misalnya kita bayar 10 juta. Nah, di sini kembaliannya 1.500.000. Kita clear lagi ke halaman selanjutnya, yaitu kamar 4. Kamar 4 ini sama aja kamar kelas 3. Nah, kelas 2 ini sama aja kamar kelas 3. Namun di sini berbedanya, di sini ada, kalau di kelas 3 tadi ada lemari, di sini tidak ada lemari. Nah, di sini ada tempat tidur plus kasur. Di sana tidak ada tempat tidurnya, jadi hanya kasur aja. Lalu klik booking. Sama seperti tadi. Kamarnya tadi kamar 4. Totalnya 6.500.000. Kamarnya tadi kamar 2. Nah, totalnya 8.500.000. Kita coba bayar 9 juta. Nah, kembaliannya 500.000. Selanjutnya ke kamar yang paling tinggi atau paling lengkap fasilitasnya seharga 10 juta per tahun, yaitu kamar kelas 1. Kita klik booking. Sama seperti tadi, kamarnya kelas 5, kelas 1. Totalnya 10 juta. Kita coba bayar dengan uang 12 juta. Hasilnya kembaliannya 2 juta. Lalu kita coba bayarnya pakai uang 10 juta. Nah, kembaliannya 0. Kita kembali lagi. Nah, di sini untuk kamar 6, 7, 8, 9, 10 juga sama. 6 ini berarti kelas 5, kamar 7, kelas 4, kamar 8, kelas 3, kamar 9, kelas 2, dan kamar 10, kelas 1. Begitu juga seterusnya sampai 20 dengan perulangan kelas kamar 5. Lalu selanjutnya kita akan balik lagi. Kalau balik lagi kita ke menu utama. Nah, sekian aplikasi yang saya buat untuk responsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi codingnya. Yang pertama yaitu admin XML. Admin XML akan bentuknya seperti ini, yaitu untuk meng-create, update, dan delete kamar kos tadi yang sudah dipresentasikan. Yang pertama sini saya menggunakan relative layout untuk bahan layoutnya. Lalu untuk padding bottomnya, left, top, dan right-nya semuanya sama 16 dp. Untuk backgroundnya saya mengambil warna krem, lalu orientation-nya vertikal. Lalu di dalam relative layout ada relative layout lagi agar rapi, yang create-nya, create, update, dan delete-nya. Di dalam relative layout ini ada text view judul yaitu data daily cost. Yang kedua ada text view no kamar di text. Di sini edit text untuk masukkan nomor kamar yang dikehendaki oleh pelanggan. Lalu selanjutnya ada text view fasilitas. Lalu ada edit text fasilitas. Di sini untuk menginputkan fasilitasnya apa aja yang ada di kamar itu dengan ID txt fasilitas. Lalu selanjutnya ada text view alamat. Selanjutnya ada edit text alamat untuk menentukan alamat atau mengupdate dan meng-create alamat. Lalu selanjutnya ada 3 button di sini, ada button simpan, button edit, dan ada button hapus. Lalu selanjutnya di bawah sendiri ada button logout untuk keluar dari sistem admin. Lalu selanjutnya ada scroll view. Di sini untuk menampilkan data yang telah di-create, update, atau di-delete tadi. Nah, di sini ada text view. Nanti data-data yang ada di sini, nomor kamar, fasilitas, alamat akan ditampilkan di text view bagian bawah sendiri. Lalu yang file Java-nya, di sini yang pertama yaitu mendeklarasikan variabel. Di sini ada database SQLite. Di sini ada nama tabelnya DailyCost, text view untuk tadi, text view buttonnya ada 4, simpan, edit, hapus, dan logout. Nah, lalu edit text-nya ada 3 sesuai yang di XML-nya. Lalu di sini ada override. Di sini akan mendeklarasikan variabel untuk sesuai ID-nya, sesuai ID yang ada di XML, yaitu
terkait dengan admin.xml. Di tag cost ini tadi ada text view yang txt data cost, lalu button simpan, itu ID-nya button simpan, button edit, ada buttonnya edit, lalu hapus, logout, dan logout. Selanjutnya di sini juga ada deklarasi variabel yang ID text. Di sini ada ID text, nomor kamar, fasilitas, dan alamat. Lalu di sini untuk membuat database, lalu di sini akan menampilkan data yang ada di bawah sendiri tadi. Di sini ada button simpan. Di sini artinya kalau kita mengklik simpan, button simpan, maka akan ke function simpan. Lalu kalau kita mengklik button edit, maka akan ke function edit. Lalu hapus akan ke function hapus. Nah, di sini menggunakan intent untuk activity selanjutnya menggunakan intent. Lalu di sini kalau kita klik logout, maka akan ke alert dulu, logout ada alert dulu, ada alert dialog dulu, konfirmasi apakah Anda yakin ingin logout. Lalu kalau yes, maka akan berpindah ke main activity dan admin bisa logout. Lalu selanjutnya kalau no, berarti akan tetap di situ terus atau di menu admin terus. Selanjutnya ini untuk metode yang clear text file. Di sini kalau button yang hapus tadi diklik, nah di sini button hapus diklik, maka di sini akan clear semuanya, yaitu menampilkan kosong semuanya. Lalu selanjutnya kalau di createDB tadi ada function yang createDB, create database yang atas tadi ini didefinisikan di sini, di metodenya di sini, yaitu open create db. Lalu ada ini tabelnya ada tabel number itu untuk nomor kos, ada fasilitas, dan ada alamat. Lalu selanjutnya untuk function tampil data, ada metodenya di sini data. Lalu ada kolom 1 itu number, kolom 2 fasilitas, dan kolom 3 alamat. Lalu selanjutnya kalau dia mengisi ini, sudah mengisi kan menampilkan data di sini. Jadinya ini semua ini akan ditampilkan di function data, yaitu nanti bentuknya akan seperti ini. Berkamar, lalu ada fasilitas kamar, ada alamat kos. Lalu selanjutnya kalau datanya salah di sini, maka data tidak akan bisa diinputkan. Lalu selanjutnya kalau klik simpan, tadi ada function simpan, ada di sini. Kalau simpan berarti dia menginsertkan atau memasukkan data itu ke tabel, nama tabel tadi DD cost, value-nya ada nomor, fasilitas, dan alamat. Lalu kita habis disimpan, maka akan tampil data di bawahnya tadi sesuai XML. Lalu kalau edit berarti di sini ada update data yang ada di table, ada fasilitas, alamat, dan di sini ada untuk ID-nya atau untuk primary key-nya adalah number. Jadi di sini kita mengedit berdasarkan number atau nomor kamarnya. Lalu kalau hapus di sini berarti kita akan menghapus dari tabel di mana kita menggunakan numbernya sebagai primary key untuk berdasarkan untuk menghapus datanya, menghapus data berdasarkan numbernya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang booking. Yang booking tampilan XML seperti ini, text view nama pelanggan, lalu ada edit text untuk memasukkan nama pelanggan di sini. Lalu selanjutnya ada text view juga, kelas kamar, lalu ada edit text, di sini edit kelas kamar. Lalu selanjutnya ada button total, button yang pertama, button total. Lalu ada text view juga di sini, nanti ada text view total untuk menampilkan total jumlah yang harus pelanggan bayar ada berapa. Lalu selanjutnya ada text view bayar dan ada edit text masukkan jumlah bayar. Nah di sini kalau ada totalnya di sini berarti pelanggannya membayar berapa nanti akan ditampilkan di sini. Selanjutnya button hasil seperti ini, button yang kedua. Selanjutnya ada text view kembalian nanti bayar dikurangi total.
Dan yang selanjutnya button terakhir adalah batal, clear atau menghapus semua data. Selanjutnya file Java-nya di sini ada deklarasi variabel dulu sesuai yang di sini, sesuai edit text, button, text view dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada override di sini berdasarkan layout blocking. Di sini kita mendeklarasikan variabel yang telah dideklarasikan di file Java disesuaikan dengan ID yang ada di XML-nya seperti ini. Lalu kalau kita mengklik button total di sini, maka kita akan menyesuaikan. Jika kita menginputkan kamarnya, kelas kamarnya itu 1, maka akan mengeluarkan total 10 juta. Nah, kalau kelas kamarnya 2 berarti 8.500.000. Kalau kelas kamarnya 3 juga sama 8.500.000. Kalau kelasnya 4, 6.500.000 dan yang kelas terakhir ada 4.500.000. Nah, lalu kalau mengklik button hasil, maka akan keluar hasil sama dengan bayar kurangi total. Bayar itu didapat dari yang tadi edit text bayar, inputan edit text bayar dan total, text view total. Text view total berarti tadi didapat dari sini, button total. Nah, kan mengoutputkan total di sini. Lalu ada text view kembalian. Text view kembalian di sini nanti akan mengeluarkan kembalian yang dikembalikan oleh sesuai bayar kurangi totalnya tadi. Kalau tidak ada kembalian berarti 00 atau kalau kurang berarti minus. Nah, di sini ada button batal. Kalau button batal berarti mengclear semua datanya menjadi kosong semuanya seperti ini. Selanjutnya adalah daftar kamar. Daftar kamar seperti di scroll view di sini. Lalu di dalam scroll view ada linear layout. Linear layout di dalamnya ada text view. Text view di sini ada daftar kamar untuk judulnya. Nah, di sini ada judul, lalu ada image view kamar 1, lalu image view button kamar 2, lalu sampai seterusnya sampai button yang terakhir yaitu button 20. Nah, di sini button kamar 20 ini sama semuanya di dalam linear layout dan di dalam scroll view. Lalu selanjutnya di file Java-nya, ini seperti biasa, karena semuanya button. Jadi di sini ada button sampai 20. Ini sama menyambungkan Java dengan layout daftar kamar. Lalu selanjutnya mendeklarasikan kamu tadi yang udah dideklarasikan di sini. Itu menyesuaikan ID di daftar kamar ML yaitu button kamar 1 sampai button kamar 2. Kamar 1 berarti dia akan mengeluarkan TOAS atau teks fasilitas di bawah itu. Lalu ada intent, intentnya di sini ada explicit intent, akan pindah dari daftar kamar ke kamar kelas 5. Nah, artinya jika mengklik kamar di sini, maka kita akan ke kamar kelas atau kelas terakhir. Nah, selanjutnya ada kamar 2. Di sini ada sama, tapi perpindahannya beda. Dia ke kamar 4. Lalu kamar 3 di sini ke kamar kelas 3. Selanjutnya kamar 4 ke kamar kelas 2. Selanjutnya kamar 5 ke kamar kelas 1. Selanjutnya kamar 6 kelas 5. Tadi seperti tadi perulangan 5 kelas kamar, 7 ke kelas 4, 8 ke kelas 3, 9 ke kelas 2, 10 ke kelas 1 sampai bawah sendiri 20 yaitu kelas 5. Kelas 1. Kelas 1 itu berarti tingkat paling atas sendiri. Lalu selanjutnya ke fasilitas. Ke XML fasilitasnya. Nah, di sini adalah tampilan dari fasilitas. Di sini fasilitas yang paling lengkap dari kosnya, yaitu di sini kita tampilkan fasilitas yang kamar kelas 1. Nah, kamar kelas 1 di sini fasilitasnya kalau kita di sini ada linear layout, pakai linear layout ada text view fasilitas. Kalau ada text view di sini ada macam-macam fasilitasnya dan ada satu button, itu button list kamar. Nah, selanjutnya ke Java-nya. Di sini kamar menyambung fasilitas, lalu disesuaikan dengan ID-nya. Lalu jika mengklik list kamar, button list kamar, maka akan intent eksplisit ke daftar kamar.
daftar kamar yang sebelumnya tadi. Lalu selanjutnya ke kamar kelas 1. Kamar bisa dilihat di kamar kelas paling atas atau paling lengkap sendiri. Ini pakai scroll view karena untuk fasilitasnya agar bisa di scroll oleh di dalamnya ada linear layout, lalu ada text view juga, lalu ada image view gambarnya, ada text view untuk fasilitas, tulisan fasilitas, ada macam-macam fasilitasnya. Ini selanjutnya ada harga, lalu terakhir ada button booking. Button booking nanti akan menuju ke activity booking. Lalu ada file Java menyesuaikan atau menyambungkan ke kamar kelas 1 dan mencari ID-nya yaitu button booking. Seperti biasa pakai explicit content berpindah ke booking class. Selanjutnya kamar 2 ini juga sama di kamar 1. Nah, di sini sama tampilannya sama, yang beda fasilitas harga sama gambarnya aja. Di sini juga sama, kalau klik button booking akan ke class bookingnya. Lalu selanjutnya ke kamar kelas 3. Kamar kelas 3 ini juga sama, kelas 4, kelas 5 ini juga sama 2 lagi. Bedanya tuh fasilitas dan harganya. Tadi 2 udah, ke kelas 3. Kelas 3 di sini. Nah, sama kan sama kelas 1-nya tadi, cuma harga, gambar sama fasilitasnya yang beda. Semakin kelasnya semakin rendah, maka fasilitasnya akan semakin berkurang dan harganya semakin berkurang. Nah, di sini juga kelas Java-nya juga sama. Kalau mengklik button booking akan ke activity booking. Lalu ada kelas 4. Kelas 4 di sini juga sama. Activity booking. Lalu selanjutnya ke kelas 5. Ini juga kelas 5 ini kelas paling rendah. Kalau ke booking yaitu ke booking yang sebelumnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah lihat cost. Lihat cost di sini ada ini memakai scroll view agar bisa di scroll. Di sini ada scroll view linear layout di dalamnya. Lalu ada text view, ada image view, lalu ada alamat, ada phone, nomor telepon, ada harga mulai, dan di 4 button, yaitu button fasilitas, button maps, button telepon, dan button SMS di sini. Lalu selanjutnya di file Java di sini seperti biasa di sini mendeklarasikan variabel button. Lalu kita menyambungkan file Java dengan XML-nya dan disesuaikan dengan ID-nya yang ada di file XML-nya. Lalu jika mengklik button fasilitas, maka di sini akan pindah intent ke fasilitas, yaitu intent explicit. Lalu ada maps. Kalau klik button maps di sini maka menggunakan intent implicit menuju ke Google Maps. Google Maps yang udah ada di sini, ada koordinatnya, longitude dan latitude-nya di sini. Nah, lalu selanjutnya ada telepon. Kalau mengklik button telepon di sini maka akan ke dial call. Yaitu menelpon nomor ini. Selanjutnya ada pesan. Kalau klik button pesan maka akan ke SMS atau akan ke pesan dari device-nya. SMS ke nomor ini sekian, dan ada SMS body, ada nanti di sini ada tulis pesan untuk menulis pesan. Lalu login admin nanti tampilannya akan seperti ini. Login sederhana, ada linear layout, text view, dan ada edit text untuk username, ada edit text untuk password, dan ada button untuk login. Di sini ada login. Lalu selanjutnya di file Java-nya di seperti ya. Lalu yang login admin, lalu ada username, password, button disesuaikan dengan ID-nya yang ada di login admin. Lalu jika klik button login, maka dia akan mencocokkan jika admin atau jika username key-nya di sini diisi oleh admin dan password key-nya di sini diisi oleh 123,
maka login akan berhasil. Login akan berhasil, maka pindah ke intent explicit ke admin class atau admin activity. Nah, kalau tidak, kalau username dan passwordnya ini, maka gagal. Di sini mengeluarkan alert dialog username atau password salah dan retry. Lalu selanjutnya ke main activity. Untuk menjalankan menu utamanya, main activity bentuknya akan seperti ini. Jadi kalau pas user atau adminnya membuka aplikasi akan seperti ini. Ada linear layout, di sini di dalamnya ada text view 2, lalu ada image view, lalu ada button lihat cost, dan ada button untuk admin. Nah, selanjutnya di main activity Java-nya, di sini seperti biasa ada button lihat cost admin. Selanjutnya ada di sini untuk menyambungkan layout dengan file Java-nya, lalu mendeklarasikan dengan menyesuaikan ID-nya. Lalu jika mengklik lihat cost, maka dia akan pindah ke lihat cost activity atau class. Nah, kalau klik admin, maka dia akan menuju ke login admin yang sebelumnya sudah saya bahas. Lalu selanjutnya ke Android manifest. Di sini Android manifest, di sini ada tambahan di sini untuk permission untuk call phone yang ada di lihat cost tadi. Nah, di sini telepon, button telepon di sini. Kan di sini ada lihat cost, di sini. Ini menggunakan permission. Nah, di sini menggunakan permission yang ada di Android manifest. Lalu untuk SMS tadi juga sama. Untuk mengirim SMS ada di lihat cost juga di sini. Menggunakan permission yang ada di Android manifest di sini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.